Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di Oprum Kedinasan sama 4 pembicara kita hari ini. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat, nikmat, dan sifat sehingga kita semua dapat mengikuti bedah kampus virtual persembahan Ramadan bulan. Pertama-tama mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa segenap, semoga acara ini diberikan kelancaran sampai akhir. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai, semoga pertemuan kali ini membawa manfaat ya untuk kita semua. Di sini saya sebagai moderator di Oprum izin memperkenalkan diri, nama saya Retno, dan izin menyapa dari kakak-kakak pemateri. Yang pertama ada Kak Yasar dari STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Selamat pagi Kak Yasar. Pagi Kak. Ya. Selanjutnya ada Kak Nadia dari IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selamat pagi Kak Nadia. Pagi. Selanjutnya ada Kak Rama dari STPI atau Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Selamat pagi Kak Rama. Selanjutnya ada Kak dari SMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ada Kak Karis. Selamat pagi Kak Karis. Pagi. Langsung saja kita masuk ke acara inti. Selanjutnya ada himbauan untuk adik-adik, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di room chat setelah pembicara terakhir yaitu Kak Karis selesai menyampaikan materi. Pertama ada Kak Yasar dari STAN. Silahkan berbicara dalam 12 menit ke depan. Kepada Kak Yasar, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke. Ini aku share screen ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasar Ramadan Rahmatullah, bisa dipanggil Yasar, dari Politeknik Keuangan Negara STAN, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya mau tentang PKN STAN. PKN STAN itu merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan program diploma bidang keuangan. Jadi di PKN STAN itu nggak ada sarjana ya atau S1 itu nggak ada, adanya diploma. Terus di PKN STAN itu ada beberapa jurusan seperti tadi dijelaskan apa itu namanya pemateri sebelumnya. Tadi ada bea cukai juga kan. Nah, ini ada akuntansi, ada bea cukai, pajak, sama manajemen keuangan. Nah, kalau kita lulus dari PKN STAN nanti, itu kita bakal ditempatkan di kementerian-kementerian. Ada yang di DCP, DCPC, Sekjen, Inspektorat Jenderal, DCA, atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan sebanyak lagi. Jadi kita bakal ditempatkan di tempat-tempat itu. Nah, kenapa sih kita milih PKN? Yang pertama itu ikatan dinas ya. Jadi kalau kita udah ikatan dinas, itu nanti kita kalau udah lulus itu nanti langsung dapat kerjaan, dapat penempatan kerja, nggak usah nunggu nyari lagi, kita langsung pasti dapat tempat pekerjaan. Habis itu untuk biaya kuliahnya gratis. Jadi di PKN STAN itu untuk biaya kuliahnya gratis ya, karena dibiayai dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan langsung.
Nah, nanti kalau kalian sudah masuk di PKN, pasti kalian akan dapat ATK, modul, sama fasilitas lainnya. Kayak aku dulu langsung dapat flash disk, ada alma mater bareng, kayak gitu itu. Nah, kemudian ini sih persepsi orang-orang menjadi menantu idaman. Karena itu ya, apa itu namanya, orang-orang kebanyakan itu ya, nih, ingin punya menantu ASN. Itu sih persepsi. Nah, ini statistik PKN STAN dari tahun ke tahun. Kalau tahun 2019 yang terakhir itu kemarin hanya 2,25% yang diterima. Apa itu daya tampungnya? Jadi 3.000 dari 133.000, tapi yang diterima itu cuma 2.670 atau 90-an kayak gitu. Jadi nggak memenuhi kuota 3.000. Nah, ini ya kemarin untuk apa itu namanya? jumlah kuota. Jadi totalnya 3.000 tapi kemarin cuma 2.670. Ini persyaratan kalian kalau mau daftar di PKN STAN. Jadi kalian itu usia maksimal 20 tahun per 1 September. Misalkan kalau kalian 31 Agustus itu udah nggak bisa. Terus untuk minimal itu 15 tahun untuk D3, 17 tahun untuk D1. Tapi kemungkinan tahun ini D1 udah dihapus. Jadi minimal usia 15 tahun. Terus untuk nilai ujian pada ijazah itu rata-rata 70 dengan skala 100 ya. Terus nilai rapot pun juga sama nilai ujian di ijazah tidak kurang dari 70. Terus ini untuk khusus di Bea Cukai ya. Biasanya kalau di Bea Cukai itu ada syarat minimal tinggi. Kalau laki-laki itu minimal 165, perempuan 155. Nah, kalau di Bea Cukai itu yang ada ceweknya itu hanya D1. Yang di D3 itu semuanya cowok semua. Jadi apa itu namanya, kalau nggak salah D1 kan dihapus, kemungkinan di Bea Cukai besok nggak ada cewek lagi. Terus tidak ada cacat badan, tidak buta warna. Dan untuk penggunaan kacamata apa itu namanya maksimal 2 dioptri ya, entah itu minus plus. Tapi kalau kalian daftar selain Bea Cukai, yang penting kalian sehat, dah itu aja. Nggak terlalu memerlukan bantuan khusus lainnya. Nah, untuk persyaratan selanjutnya, kalian tidak boleh menikah dulu ya kalau mau masuk PKN STAN. Sama kalau kalian udah pernah daftar PKN STAN terus mau daftar lagi, kayak gitu juga nggak boleh. Misalnya kalau kalian kemarin udah lolos, terus mau daftar lagi, mau ganti jurusan, itu nggak boleh. Ini peraturan akademis di PKN STAN ya. Jadi kita IP itu tiap semester minimal 2,75. Kalau di bawah 2,75 itu nanti sama aja DO. Nah, kenapa sih kok di PKN STAN itu ada sistem DO-nya? Karena kan ini kan dibiayai oleh pemerintah ya. Berarti kan kita harus menjadi mahasiswa yang berkualitas kan. Soalnya buat abdi negara juga. Udah pakai uang rakyat juga kan. Nah, maka dari itu harus berkualitas. IP-nya minimal 2,75. Kalau di bawah 2,75 itu sama ada DO. Terus minimal 80% kehadiran setiap mata kuliah. Jadi kurang lebih itu kan kita ada 14 kali pertemuan. Jadi kalau maksimal itu kita 2 kali izin tanpa keterangan. Itu kalau misalkan lebih dari 2 sama aja DO. Terus kita tidak boleh mencontek. Mencontek sama aja DO pada saat itu juga. Nah, terus ini tidak mendapatkan nilai D di MKP. Maksudnya tidak mendapatkan nilai. Pokoknya ada beberapa mata kuliah itu yang nggak boleh intinya kayak gitu. Nah, ini ada rumor informasi tambahan yang aku dapat tentang pendaftaran tahun ini. Jadi kuota hanya 1.000 peserta ya.
yang diterima hingga tahun 2024. Terus untuk pendaftaran menggunakan nilai UTBK, terus hanya boleh mengambil rumpun IPS atau lintas jurusan IPS. Mahasiswa baru semester awal diwajibkan asrama. Jadi kalian kalau udah keterima, kalau nggak salah kalian harus asrama di sana. Asramanya gede loh. Terus kamu sedang membangun gedung asrama ini yang aku maksud ya. Nah, kemudian D1 di PKN STAN itu semuanya bakal dihilangkan dan diganti sama D4. Nah, untuk lebih jelasnya nunggu informasi resmi dari PKN STAN. Itu ya. Ini sebenarnya ada video, tapi sepertinya ini videonya rusak. Belum aku betulin lagi. Jadi ini kemarin waktu dinamika sih kayak ospek. Ospeknya seru banget kalau di PKN STAN itu. Ya, sih. Ya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yusuf atas pemaparan materinya. Sama. Ada Kak Nadia dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Halo Kak Nadia. Halo. Ya, baik Kak Nadia, memiliki waktu sekitar 20 menit ke depan. Kepada Kak Nadia, tempat waktu saya persilakan Kak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung share screen aja ya. Oke, sebelumnya adik-adik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Primaswari dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nih tentang IPDN. Apa sih itu IPDN? IPDN itu adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang nanti lulusannya bakalan jadi PNS golongan 3A. Lanjut. Nah, sejarahnya dulu IPDN itu namanya APDN, ada di beberapa provinsi di Indonesia, ada di Semarang, Malang juga ada, di Jambi juga ada. Nah, terus dari APDN yang ada di beberapa provinsi itu digabung jadi satu, jadi APDN nasional yang berubah namanya jadi STPDN. Terus berubah lagi namanya jadi IPDN sampai sekarang. Nah, untuk pendidikan, kita tuh ada sistem pendidikan namanya Tritunggal Terpusat. Yang pertama, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Untuk pengajaran itu, dia kayak perkuliahan seperti biasa. Terus untuk pelatihan, ini untuk mendukung kita, karena kita diploma 4, banyak prakteknya. Nah, ini untuk mendukung praktek kita, program pelatihan ini. Selanjutnya untuk pengasuhan. Nah, jadi sistem pengasuhan itu yang mengatur siklus kehidupan pekerja dari bangun tidur sampai tidur lagi. Lanjut ya. Nah, jadi ada 4 tingkatan dan pangkat praja. Yang pertama, tingkat 1, tahun pertama, yaitu muda praja, itu yang nggak ada bintangnya. Terus tingkat 2, bintangnya 1, berarti madya praja. Tingkat 3, nindya praja. Dan tingkat 4, wasana praja. Kebetulan saya sudah tingkat 4, sedang menyusun laporan akhir. Insya Allah tahun ini lulus ya. Amin. Nah, untuk prodi dan jurusan, tahun saya itu masih ada S1, tapi setahun setelah saya S1 sudah tidak ada, jadi hanya ada D4. Dan ada penambahan fakultas baru, yaitu Fakultas Hukum Tata Pemerintahan. Jadi ada 3 fakultas total di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ada Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan yang terbaru Fakultas Hukum Tata Pemerintahan. Kalau adik-adik pengen lanjut S2 juga bisa di MAPD. Untuk program S3, doktoralnya juga ada. Nah, untuk sarana dan prasarana. Ada stadion IPDN, ini biasa buat main bola. Ada juga beberapa lapangan lainnya, kayak lapangan voli, lapangan basket, terus lapangan tenis, gym juga ada, terus ada jogging track juga ada. Terus Balai Rum Rudini, ini biasa buat seminar, buat ceramah umum, kita di sini biasanya. Terus ada Menza Nusantara. Nah, Menza Nusantara itu
tempat makannya praja. Jadi jadi praja itu ditanggung makannya sama negara. Kami dapat 3 kali jatah makan dalam sehari, pagi, siang, dan malam. Untuk tempat ibadah ini ada semua agama, dari masjid, terus pura, terus gereja Katolik, gereja Protestan juga ada. Lanjut. Ada lapangan parade, ini biasanya kita upacara di sini, apel besar juga di sini, terus ada asrama, beginilah kurang lebih bentukan asramanya. Terus gedung kuliah sama ada laboratorium juga. Nah, IPDN juga ada beberapa kampus regional, kan kita tahu kampus pusat di Jatinangor. Kalau kampus regional itu ada di beberapa provinsi, ada IPDN regional Sumatera Barat, Kalimantan Barat juga ada, Sulawesi Utara ada, di Sulawesi Selatan ada, terus di Papua ada, NTB juga ada, di Jakarta ada. Nah, kampus regional ini ada di beberapa provinsi dan itu biasanya tingkat 2 dan 3, biasanya praja bakal disebar ke kampus regional sesuai dengan prodinya masing-masing. Nanti ketika tingkat 4, dia bakal balik lagi ke kampus pusat. Nah, untuk kegiatan praja, ini ada beberapa kegiatan praja seperti drum band, terus juga ada pasukan inti, ada pataka, ada basket, namanya Pandawa, ada juga sebenarnya band namanya band Katulistiwa, itu masih banyak lagi sebenarnya. Nah, untuk seleksi penerimaan calon praja, ini ada 2 tahap sebenarnya kalau garis besarnya, ada tahap di daerah dan tahap di pusat. Nah, untuk di daerah sendiri itu ada 4 tahapan. Yang pertama, pendaftaran dengan sistem elektronik. Nah, ini jadi semuanya pakai elektronik, jadi nggak ada yang daftar di BKD lagi. Pendaftaran melewati portal SPCP gitu. Selanjutnya ada seleksi kompetensi dasar atau SKD, itu pakai sistem CAT. Terus tes kesehatan daerah, tes psikologi, yang keempat ada tes psikologi. Tips dari saya, kalau misalnya tahapan seleksi ini, kalian fokus sama apa yang kalian akan hadapi. Misalnya kalian bakal tes TKD atau SKD, ya kalian fokus dulu ke SKD gitu. Jangan malah fokusnya terambil alih sama, oh gimana ya, saya kurang bisa lari nih. Nah, nanti kalian kecapean lari, nggak bisa belajar SKD dengan betul-betul gitu. Begitupun juga dengan tes kesehatan daerah. Untuk tes kesehatan daerah, tips dari saya mungkin kalian bisa medical check up di rumah sakit Bayangkara atau rumah sakit militer, itu biasanya sekali medical check up 500.000, tapi kalian bisa tahu apa kekurangan kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi misalnya kalian ada varises, nanti dokternya menyarankan untuk suntik varises gitu, atau mungkin kalian giginya bermasalah, mungkin bisa ditambal dulu, atau mungkin biasanya sih varises ya, biasanya varises. Nah, lanjut lagi untuk tes psikologi atau tes psikotes. Ini kalian harus punya latihan dulu, karena tes psikotes itu waktunya cukup lama dari pagi sampai sore. Ada jeda istirahat pun cuma sebentar, cuma untuk isoma aja. Lanjut ya. Nah, untuk tes Pantuhir di pusat itu ada 4 tahapan lagi. Di sana ada verifikasi data. Tapi kalau tahun lalu verifikasi data itu harus menyertakan hasil tes swab gitu. Terus untuk tes kesehatan pusat, ini biasanya tes kesehatan itu ada 2, tes kesehatan di daerah dan di pusat, karena ada beberapa kejadian misalnya di daerah lolos, di pusatnya nggak lolos, ternyata ada kistanya atau lain sebagainya gitu ya. Dan ada tes kesamaptaan. Nah, tes kesamaptaan itu dia lari 400 meter, tergantung berapa kali adik-adik bisa memuterinya. Kalau cewek biasanya itu standarnya 4 kali putaran, kalau cowok biasanya 6 kali. Terus tes wawancara itu biasanya kita diwawancara tentang
wawasan kebangsaan atau pengetahuan umum gitu sama pejabat eselon 2. Nah, untuk persyaratan umumnya WNI, terus usia maksimal 21 tahun, minimalnya 16 tahun pada tanggal 31 Desember 2020. Untuk tinggi badannya 160, minimal 160 bagi cowok, dan untuk cewek minimal 155. Nah, ini persyaratan administrasi mungkin bisa di screenshot aja ya, atau mungkin kalian bisa langsung lihat di SPCP. Ini juga persyaratan khususnya. Mungkin kalian bisa tanya lebih lanjut nanti pada sesi tanya jawab. Nah, kalau kalian butuh informasi lebih, silakan buka website spcp.ipdn.ac.id. Di sana udah lengkap banget, silakan kalian baca. Ya, saya kira cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Kak Novia, terima kasih atas pemaparan materinya, Kak. Selanjutnya, untuk teman-teman jangan lupa link pada presentasi jangan lupa presentasi pada link yang aku kirim di room chat ya. Oke, sekalian mengingatkan sama teman-teman kalau dari FGP kita mengadakan door prize, yaitu berupa bimbingan intensif selama 1 minggu sama pengisi core yang kalian minati, dan caranya buat Insta Story jangan lupa tag @rumah cendekia Lali, dan jangan lupa buat akhirnya jangan dikunci ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi ya. Sama Kak Rama dari SMKG ya Kak. Sama Kak Rama, tempat dan waktu saya persilakan. Ya, halo, assalamualaikum. Kedengaran Kak suara saya? Kedengeran Kak? Ya, saya langsung share screen aja ya. Ih, kok nggak bisa? Hostnya. Kak, kok nggak bisa share screen ya? Belum di low. Hostnya dulu. Enggak Kak, benar. Ya, terus ya. Aku share screen dari apa aja Kak? Oh ya udah. Ya dari kemarin nggak bisa ya. Nah, udah Kak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Novianto Ramadan, asal
Sidoarjo. Saya sekolah di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atau STPI Curug. Nah, STPI Curug sendiri yaitu sekolah tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Next. Nah ini adapun sejarah STPI Curug atau PPI Curug. Dulu STPI Curug yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 1952 bernama Akademi Penerbangan Indonesia yang bertempat di Gempol, Kemayoran, Jakarta. Next. Nah, pada tahun 1954 Akademi Penerbangan Indonesia Curug, Akademi Penerbangan Indonesia pindah ke Curug, Tangerang. Pada tahun 1969 Akademi Penerbangan Indonesia berubah nama menjadi Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara atau LPPU di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dan tahun 1978 LPPU berubah menjadi Pendidikan dan Latihan Penerbangan di bawah Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan. Next. Nah ini layout dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Dia memiliki bandara sendiri untuk latihan pilotnya. Next. Nah, pada tahun 2000 PLP berubah menjadi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia atau disingkat STPI. Pada tahun 2019 STPI berubah menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Next. Nah, di STPI sendiri memiliki 4 jurusan, yaitu jurusan penerbang, teknik penerbangan, keselamatan penerbangan, dan manajemen penerbangan. Next. Nah, adapun jurusan D4 penerbang yaitu nanti outputnya yaitu menjadi pilot, baik pilot komersil maupun pilot militer. Sana tugasnya cuma terbang-terbang aja untuk mencari jam terbang, mengejar jam terbang untuk mengejar lisensi. Ini adapun lisensi dari pilot sendiri. Next. Yang kedua ada jurusan teknik penerbangan. Teknik penerbangan sendiri memiliki 5 program studi, yaitu D4 Teknik Pesawat Udara, D4 Teknik Navigasi Udara, D4 Teknik Listrik Bandara, D3 Teknik Bangunan dan Landasan, dan D3 Teknik Mekanikal Bandar Udara. Teknik Pesawat Udara ini tugasnya yaitu sebagai engineering pesawat apabila ada kerusakan pada pesawat maupun maintenance pada pesawat, dan ataupun kayak elektriknya pesawat ada rusak, itu teknik pesawat udara sendiri yang memperbaikinya. Kemudian D4 Teknik Navigasi Udara. Teknik navigasi udara yaitu teknik yang mengurusi navigasi maupun radar pada penerbangan. Kemudian D4 Teknik Listrik Bandara. Teknik listrik bandara ini memiliki tugas untuk mengurusi semua kelistrikan yang ada di bandara, baik lampu AFL yang samping runway itu merupakan tugas dari teknik listrik bandara untuk merawatnya maupun membuatnya. Kemudian ada D3 Teknik Bangunan Landasan. D3 Teknik Bangunan Landasan ini tugasnya lebih ke maintenance pada bangunan yang berada di sisi udara bandara maupun sisi darat bandara. Sisi udara bandara yaitu seperti runway, apron adalah tempat parkir pesawat ya. Terus taxiway itu landas hubung yang mempertemukan apron sama runway. Fasilitas sisi darat yaitu seperti bangunan terminal, gedung operasional, maupun lain-lain. Kemudian D3 Teknik Mekanikal Bandar Udara.
D3 Teknik Mekanikal Bandara ini tugasnya lebih mengarah ke maintenance-nya untuk alat-alat seperti AC, eskalator, terus water pump, X-ray, dan alat-alat lainnya. Next. Kemudian untuk dari jurusan keselamatan penerbangan memiliki 3 program studi, yaitu D4 Lalu Lintas Udara, D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat, dan D3 Penerangan Aeronautika. D4 Lalu Lintas Udara ini tugasnya mengarah ke lalu lintas udara seperti kontakan dengan pilot, terus pokoknya dia ini yang mengurusi lalu lintas yang ada di udara lah, kayak misalnya pesawat mau landing, kontaknya dengan pilot. Kemudian D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat. D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat ini lebih ke mengarah ke kayak misalnya madam kebakaran, terus misalnya ada pesawat kecelakaan, dia yang bertugas ini. D3 Penerangan Aeronautika ini di STPI masih belum buka. Terakhir buka ini tahun 2015. Jadi saya nggak tahu penerangan aeronautika sendiri. Next. Keempat, yaitu jurusan manajemen penerbangan. Manajemen penerbangan sendiri memiliki 1 prodi ya, yaitu D3 Operasi Bandar Udara. Operasi bandar udara ini kalau di bandara tugasnya lebih ke marshaling, AMC, terus menjadi aviation security untuk keselamatan dan kenyamanan penerbangan. Next. Nah, ini ada pun persyaratan umum si pencatat 2020. Untuk yang 2021 masih belum ada pengumuman lagi. Ini saya ambil dari 2020. Yang pertama, yang pastinya warga negara Indonesia. Usia maksimal 23 tahun, minimal 17 tahun. Untuk program studi lalu lintas D4 lalu lintas udara. Tinggi minimal pria 160 dan wanita 155. Khusus untuk program studi D3 PKP, D3 PKP minimal 165. D4 penerbang minimal 165 dan yang wanita 163. Diploma 3 OBU minimal 165 yang taruna, dan yang taruni untuk taruni 160. Nah, ini persyaratan kesehatan ya, harus berkegiatan sehat, tidak cacat fisik, mental, bebas dari HIV, AIDS, dan narkoba. Tidak boleh ada bekas tato, tindik, kecuali ada ketentuan adat. Next. Ketajaman penglihatan normal dan tidak ada kelainan buta, jadi nggak boleh minus, silinder maupun lain-lain. Tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. Nah, belum pernah diberhentikan sebagai taruna-taruni di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Jadi misalnya setelah masuk STPI, keluar terus masuk lagi nggak boleh. Khusus diploma 3 PKP berjenis kelamin pria. Jadi di diploma 3 PKP nggak ada taruninya, semua taruna. Next. Nah, ini persyaratan ijazah pencatat 2020. Kayaknya nanti sama untuk yang 2021. Nanti bisa di screenshot aja. Next. Next. Nah, ini untuk formasi tahun kemarin, D4 tahun kemarin nggak buka Polbid, cuman buka Mandiri, jadi hanya ada 1 kelas. Polbid sama Mandiri ini bedanya, kalau misalnya Polbid, ini nanti outputnya langsung ke PNS, CPNS. Kalau Mandiri nanti
nanti itu lebih ke mengarah ke BUMN maupun perusahaan-perusahaan lainnya. Tapi kalau mandiri nanti relasinya banyak, baik ke Angkasa Pura maupun Airnav. Nah ini kuota tahun kemarin, untuk kuota tahun sekarang masih belum keluar dari STBI sendiri. Next. Nah, itu tadi pemaparan saya tentang STBI, cukup singkat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya kita ada Kak, ada Kak Haris dari SMK. Silahkan Oke. Pada Kak Haris, semakin waktu saya silahkan. Izin share screen ya, Kak. Iya Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Haris Ardiansyah dari SMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Angkatan 2017 dari Sidoarjo. Jadi untuk beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai STMKG. Jadi STMKG itu sekolah tinggi yang langsung di bawah Lembaga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, lembaga BMKG sendiri merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di sini itu perguruan tinggi yang berfokus pada pengkaderan tenaga ahli untuk mendukung tugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk alamat kampus STMKG itu ada di Jalan Perhubungan 1, Pondok Betung, Tangerang Selatan. Kurang lebih 2 km dari kampus STAN, jadi masih dalam satu wilayah area Bintaro dan Tangerang Selatan. Nah, kemudian apa aja sih untuk program studinya di STMKG? Untuk yang pertama itu ada program studi meteorologi. Jadi di meteorologi di sini mempelajari unsur-unsur cuaca seperti suhu, kemudian curah hujan, kelembapan, tekanan, dan lain-lainnya. Kemudian untuk jurusan kedua ada klimatologi. Nah, untuk yang klimatologi di sini lebih terfokus pada pengolahan data dan juga analisis klimatologi untuk menunjang mengenai perakiraan iklim. Selanjutnya ada geofisika. Seperti yang teman-teman ketahui juga, geofisika di sini lebih mempelajari ke gempa bumi dan tsunami, termasuk peringatan dini peringatan dini tsunami, kemudian mitigasi bencananya, dan juga informasi tentang gempa bumi, lokasi, kedalaman, dan lain-lain. Yang terakhir ada jurusan instrumentasi. Jadi untuk jurusan instrumentasi di sini mempelajari peralatan dari ketiga jurusan sebelumnya. Jadi untuk jurusan instrumentasi di sini lebih mencakup keseluruhan dari BMKG karena mempelajari semua peralatan dari ketiga jurusan yaitu meteorologi, klimatologi, dan juga geofisika. Nah, untuk saya sendiri ada di jurusan instrumentasi. Jadi selama 4 tahun itu mempelajari tentang peralatan, kalibrasi, dan untuk pencatatan data serta pengiriman informasi dari peralatan tersebut. Nah, kemudian apa aja sih kegiatan akademiknya? Untuk kegiatan akademik di STMKG ada beberapa kegiatan yang sudah dipetakan dalam kalender akademik tiap semester. Jadi yang pertama ada seminar pendidikan, seminar penelitian, kemudian ada juga open discussion, tutor, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk kegiatan ketarunaan dan juga organisasinya apa aja sih? Untuk yang pertama ada upacara. Upacara di sini dilakukan setiap hari Senin, jadi rutin, 1 minggu sekali. Kemudian ada olahraga bersama. Untuk olahraga bersama di sini biasanya 1 minggu 2 kali, hari Selasa dan juga Rabu. Jadi 4 angkatan, 4 tingkat 1, 2, 3, 4 itu olahraga bersama, biasanya lari, push up, sit up, dan lain-lain. Kemudian ada juga organisasi atau kegiatan marching band. Ada juga pasukan khusus, kemudian paduan suara, ada juga iptek dan jurnalistik. Nah, apa sih iptek dan jurnalistik? Iptek dan jurnalistik di sini lebih dikenal dengan reporter kampus. Jadi memberitakan segala kegiatan yang ada di kampus STMKG
ke pihak luar. Kemudian kalau teman-teman bisa karate atau bela diri juga ada di STMKG, jadi bisa mengikuti atau melanjutkan passion-nya di bidang karate dan juga bela diri. Nah, kemudian ada juga Wana Setia. Wana Setia itu sejenis pecinta alam di STMKG, jadi ada hiking, kemudian wall climbing, kemudian pengabdian masyarakat, dan lain-lain. Kemudian buat teman-teman yang suka ngeband, kemudian teater, seni drama, seni tari, seni rupa itu bisa bergabung di organisasi Kresya. Nah, kemudian untuk pakaian dinasnya apa aja? Yang pertama ada pakaian dinas harian. Jadi untuk pakaian dinas harian di sini biasa digunakan untuk perkuliahan dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian ada pakaian dinas upacara khusus, biasanya digunakan untuk upacara hari-hari besar nasional. Kemudian ada PDUB atau pakaian dinas upacara besar. Untuk PDUB di sini dipakai 1 tahun 2 kali untuk Hari Kemerdekaan Indonesia dan juga Hari Meteorologi Dunia. Kemudian untuk wisuda sendiri juga pakai PDUB. Nah, kemudian untuk target lulusannya ada 4 target lulusan. Yang pertama yaitu menjadi observer. Jadi setelah lulus dari STMKG menjadi pengamat meteorologi, klimatologi, dan geofisika di BMKG. Jadi sebagai pengamat, kemudian pencatatan data, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada sebagai riset. Jadi setelah lulus dari STMKG menjadi seorang peneliti di bidang MKG untuk menunjang pengamatan di BMKG itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada forecaster atau peramal cuaca, jadi lebih ke analisis tentang data-data yang sudah dicatat oleh peralatan sebelumnya. Kemudian yang keempat menjadi teknisi MKG, jadi lebih ke peralatan seperti kalibrasi, kemudian apabila ada kerusakan peralatan, memastikan pengiriman data dari peralatan tersebut baik dan benar. Nah, setelah beberapa informasi tadi, kenapa sih memilih STMKG? Yang pertama, STMKG itu sudah ikatan dinas, jadi setelah lulus langsung penempatan dan juga langsung diangkat menjadi ASN golongan 3A. Kemudian yang kedua, gratis biaya pendidikan. Jadi selama pendidikan 4 tahun itu tidak dipungut biaya, justru malah mendapatkan tunjangan ikatan dinas dari pemerintah. Itu setiap bulan mendapat tunjangan ikatan dinas 600.000. Kemudian buat teman-teman yang mau lanjut S2 juga kesempatannya besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian untuk sistem pendidikannya di STMKG itu semi militer. Nah, untuk persyaratan seleksinya, untuk persyaratan umum yang pasti yang pertama warga negara Indonesia, kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, baik parsial maupun total. Kemudian untuk yang menggunakan kacamata itu maksimal -2, spherics dan tidak silinder. Kemudian untuk umurnya tidak kurang dari 16 tahun dan tidak lebih dari 21 tahun pada tanggal 1 September di tahun pendaftaran. Jadi misalkan tahun kemarin 2020, jadi minimal 16 tahun pada tanggal 1 September 2020 dan maksimal 21 tahun. Kemudian selanjutnya belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan. Kemudian ada bebas narkoba. Di sini untuk bebas narkoba dibuktikan dengan tes kesehatan yang nantinya ada di tahapan seleksi. Selanjutnya ada tidak sedang menjalani ikatan dinas dengan instansi lain. Lalu untuk tinggi badan, untuk laki-laki minimal 163 cm, untuk perempuan 155 cm. Selanjutnya yang terakhir bersedia bekerja di BMKG seluruh Indonesia dan siap untuk ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, untuk bagaimana persyaratan akademiknya? Untuk persyaratan akademik, buat teman-teman yang lulus pada tahun pendaftaran, itu menggunakan nilai rapor 3 semester terakhir, semester 3, 4, dan 5, dengan mata pelajaran fisika, matematika, dan bahasa Inggris minimal 70. Nah, untuk yang lulusan tahun sebelumnya, atau lulusan bukan di tahun pendaftaran, itu untuk nilai ijazah, fisika, matematika, dan bahasa Inggris juga minimal 70. Untuk STMKG di sini, lulusan yang bisa mendaftar hanya dari SMA jurusan IPA atau SMK dengan kompetensi keahlian teknik elektronika industri, mekatronika, teknik jaringan akses, teknik transmisi telekomunikasi, rekayasa perangkat lunak, dan juga teknik komputer dan jaringan. Kemudian untuk tahapan seleksinya, yang pertama ada seleksi administrasi, itu lewat halaman dikdin.bkn.go.id. Ini tiap tahun biasanya berubah untuk halaman websitenya, jadi menunggu informasi dari pusat terlebih dahulu. Untuk seleksi administrasi di sini, penginputan nilai rapor yang 3 semester terakhir tadi, kemudian dilanjutkan dengan tes SKD. SKD di sini seleksi kompetensi dasar ada 3
3 kompetensi yang diujikan, ada tes karakteristik pribadi, tes intelijensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. Kemudian untuk tes SKD di sini minimal teman-teman bisa melewati ambang batas, ambang nilai yang telah ditentukan. Nah, kalau teman-teman sudah bisa melewati ambang batas nilai, maka teman-teman pasti lolos ke tahapan selanjutnya, yaitu tes SKB. Untuk tes SKB di sini terdiri dari 3 mata pelajaran, ada fisika, matematika, dan bahasa Inggris. Nah, untuk tes SKB di sini nanti di ranking, tiap regional itu di ranking, diambil kuota untuk bisa lanjut ke tes kesehatan dan juga tes wawancara. Untuk tes kesehatan di sini biasanya dilakukan di RSUD yang sudah ditunjuk oleh pusat, atau bisa langsung ke STMKG untuk melaksanakan tes kesehatan. Untuk tes kebugaran itu dilaksanakan di STMKG, yaitu lari 2,4 km. Yang terakhir ada tes wawancara, itu biasanya dilakukan di STMKG oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung saja ke website stmkg.ac.id atau bisa langsung scan yang bagian buklet STMKG, itu informasinya lebih lengkap di situ. Bisa teman-teman baca dan juga bisa teman-teman pahami. Mungkin kalau ada pertanyaan, bisa langsung lewat saya atau langsung ke Instagram STMKG Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Haris. Selanjutnya untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa disampaikan lewat room chat ya. Tunggu. Baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Desi untuk Kak Yasar. Kak, saya mau bertanya, SPMB STAN itu nanti tesnya apa saja dan aspek penilaian dalam setiap tesnya bagaimana Kak? Silakan jawab Kak Yasar. Oke, coba saya jawab ya. Kalau apa itu namanya, tahun ini sama tahunku kemarin itu beda ya. Kalau tahunku kemarin itu tesnya itu kan ada tiga tahapan. Yang pertama itu tahap pertama itu tes tertulis. Jadi tes tertulis itu terdiri dari SKD. SKD itu di mana ada TWK, TKP sama TIU. Habis itu sama TPA, TPI. Nah, nanti kalau kalian udah lolos, lanjut ke tahap kedua. Nah, tahap kedua kalian itu nanti itu tes tes psikologis. Nah, tes psikologisnya aku kira dulu kayak ada Kraplin gitu kan. Ternyata enggak, kayak tes EQ kayak gitu loh. Nah, ternyata agak mudah. Kemudian kalau udah nanti ada tes kesehatan. Jadi tes kesehatannya itu nanti kalian lari 12 menit sama lari sprint angka 8 gitu 3 kali. Tapi sebelum lari nanti kalian itu kayak dites dulu kesehatannya gimana. Jadi ada varises apa enggak kayak gitu. Pokoknya selama kalian sehat-sehat aja, itu pastinya besok kalian bisa ikutin tes kesehatan. Nah, untuk tahun ini, kalau tahun ini itu kan masih belum aku belum dapat info jelasnya ya. Pokoknya itu nanti kan pakai nilai UTBK. Nah, nanti nilai UTBK-nya itu kan kalian harus ikut rumpun IPS, baru bisa ikut tahap selanjutnya kayak gitu. Jadi nanti untuk tahun ini, untuk lebih jelasnya, kalian tunggu pengumuman resmi dari PKN STAN aja ya. Soalnya memang dari dari STAN belum ada pengumuman resminya. Baik, terima kasih Kak Yasar. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Kak Haris dari Sora. Sora yang bertanya, apakah STMKG juga menggunakan sistem keasramaan dalam pengelola pembinaannya Kak? Mohon penjelasannya. Silakan dijawab Kak Haris. Baik, untuk sejauh ini
Di STMKG itu sistemnya masih kos, jadi masih belum asrama. Jadi untuk asramanya itu sendiri masih dalam proses pembangunan. Itu asramanya untuk lokasi asrama itu bersamaan dengan kampus baru ada di Tangerang, di Tanah Laut kalau nggak salah ya. Jadi masih dalam pembangunan untuk asrama. Jadi untuk saat ini dan mungkin beberapa bulan ke depan itu masih kos dalam bentuk kos di area kampus. Jadi masih belum dalam bentuk asrama. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Faris. Maaf Kak Faris. Selanjutnya untuk prodi PTN untuk panitia dari Elisa Kak, izin bertanya Kak, sebelumnya untuk prodi PTN kan ada dokter ilmu pemerintahan, itu maksudnya gimana ya Kak, dan untuk prospek kerjanya seperti apa? Kita silakan Kak Nadia. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Elisa. Untuk dokter ilmu pemerintahan itu untuk dari S2 mau lanjut ke S3 itu ada program doktoral namanya doktoral ilmu pemerintahan. Jadi itu S3. Nah, untuk prospek kerjanya setelah lulus dari IPDN, D4 IPDN itu bisa ditempatkan langsung di OPD atau kalau misalnya adik-adik atau lulusan IPDN tersebut memiliki nilai yang bagus, nanti biasanya ditempatkan di Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri, di dirjen-dirjennya gitu. Atau bisa juga kalian kalau misalnya ditempatkan di daerah yang sedang berkembang, mungkin kalian bisa langsung menjadi lurah atau mungkin jadi sekcam gitu. Gitu Kak. Terima kasih Kak Nadia. Selanjutnya ayo, mungkin teman-teman masih ada pertanyaan yang lain. Ini ada. Untuk Kak Yasar, saya izin bertanya apakah prodi bea cukai untuk perempuan hanya sampai D1 saja? Silahkan dijawab Kak Yasar. Jadi untuk bea cukai perempuan itu hanya D1 aja ya, di D3 nggak ada. Dan kemungkinan untuk D1 tahun ini kan udah dihapus, diganti jadi D3 sama D4. Nah, kemungkinan itu besok bea cukainya hanya buat cowok aja. Kemungkinan besar kayak gitu. Gitu sih, setauku kayak gitu. Soalnya memang dari dulu di D3 nggak ada yang buat cewek kalau bea cukai. Gitu. Selanjutnya ini dari Elisa Kak, izin bertanya juga buat Kak Yasar. Suka duka dan hal terberat di PKN STAN apa aja ya Kak? Oke. Suka duka yang terberat di PKN STAN. Kalau sebenarnya apa ya? Waktu dinamika atau ospeknya PKN STAN kemarin itu kan dilaksanakan selama 1 minggu full ya. Jadi di sana itu ospeknya PKN STAN itu kita berangkat pagi jam 5:30 itu udah berangkat. Jadi seru sih, bukan duka sih ya sebenarnya, tapi seru sih. Jadi waktu pertama ikut dinamika STAN itu seru banget. Jadi kita itu kayak disuruh bangun pagi, terus untuk pergi ke tempat lain itu kita harus lari kayak gitu itu selama 1 minggu. Tapi apa itu namanya, di balik itu semua nanti kalian juga dapat teman banyak, seru gitu. Nah, untuk dukanya sendiri sih emang itu sih, kita punya tuntutan untuk apa itu namanya, harus dapat nilai di atas 2,75. Jadi kayak apa itu namanya, terngiang-ngiang gitu ya, aduh DO apa enggak gitu kan. Pokoknya jadi setiap semesteran itu pasti ada yang namanya DO. Jadi emang itu sih dukanya, itu kita terngiang-ngiang sama yang namanya DO. Itu sih. Jadi sukanya banyak banget kalau di sana. Orang-orangnya ramah juga, terus kakak tingkatnya juga mau ngajarin. Jadi kita kalau di sana itu belajar, temennya banyak banget lah, yang mau bantuin belajar pun juga banyak. Jadi di balik dukanya untuk terngiang-ngiang DO itu banyak temen yang apa itu namanya mengcovernya. Jadi DO itu jadi nggak kayak terngiang-ngiang lagi gitu. Ini seru lah kalau di PKN STAN itu sih. Itu. Baik, terima kasih Kak Yasar. Sama-sama. Selanjutnya untuk Kak Nadia.
dari Sora, Kak ingin bertanya, di IPDN sendiri dalam masa pandemi, apakah ada perbedaan yang mencolok sebelum masa normal sebelum pandemi? Mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya, Sora. Apakah ada perbedaan mencolok sebelum pandemi dan saat normal sebelum pandemi atau setelah pandemi? Nggak terlalu mencolok sih, cuma mungkin waktu sebelum pandemi itu kami lebih banyak kegiatannya kali ya. Setelah pandemi mungkin kita diarahkan untuk misalnya makannya diantar ke Wisma, jadi nggak di Menza lagi kayak gitu. Paling cuma begitu-begitu aja sih. Cuma saat ini kan Praja sedang cuti liburan, jadi ada beberapa kegiatan daring seperti daring pelatihan, pengajaran maupun pengasuhan gitu. Jadi lebih ke daring sih, cuma dan mungkin kegiatan seperti lari-lari begitu sedikit lebih berkurang daripada sebelumnya. Gitu sih. Terima kasih Kak Nadia. Selanjutnya ada untuk Kak Karis dari Venita. Izin bertanya, hal apa yang harus disiapkan secara spesifik untuk mendaftar di STNK? Silahkan Kak Karis. Baik, terima kasih Venita untuk pertanyaannya. Untuk hal-hal yang harus disiapkan, yang pasti yang pertama untuk pemberkasan ya. Jadi pemberkasan itu raport itu untuk semester 3, 4, 5 itu harus disiapkan. Ini dari berkas kesiapan tes dulu ya. Kemudian yang pasti untuk materi untuk tes, jadi kesiapan dari teman-teman sendiri yang mau ikut tes di STMKG itu, materi itu harus memang benar-benar dimaksimalkan, apalagi untuk yang tahapan kedua atau tahapan SKB di situ karena sistemnya ranking, jadi tinggi-tinggian nilai untuk bisa lanjut ke kuota selanjutnya. Kemudian untuk yang masalah tes kebugaran itu kan lari 2,4 km. Nah, dari STMKG tidak ada batasan waktu, jadi yang penting selama lari 2,4 km itu teman-teman nggak pingsan di jalan. Yang penting dari start sampai finish itu teman-teman masih kuat, jadi nggak ada misal harus waktu 12 menit atau berapa menit, itu nggak ada. Yang penting nggak pingsan di perjalanan aja. Kemudian untuk yang kesehatan itu juga untuk yang misalnya matanya minus lebih dari -2 itu mungkin bisa makan makanan yang bergizi terlebih dahulu, wortel atau sebagainya, paling nggak bisa mengurangi minus nanti waktu tes kesehatan. Jadi mungkin itu aja sih untuk yang hal-hal yang perlu disiapkan sebelum daftar di SMKG. Terima kasih. Terima kasih Kak Karis. Selanjutnya untuk Kak Yasar lagi dari Baiklah Kumala Dewi. Kak Yasar, apakah kalau masuk STAN harus bisa bahasa Inggris? Silahkan dijawab Kak Yasar. Oke, dari Baiklah ya. Jadi kalau di sana itu nggak harus pinter banget bahasa Inggris ya. Aku aja bahasa Inggris masih kocar-kacir kayak gini, maksudnya nggak begitu lancar banget, nggak begitu fasih juga. Tapi setidaknya kamu dari awal, dari sekarang sampai besok waktu buka pendaftaran, kalau bisa kalian coba mempelajari bahasa Inggris ya, karena di PKN STAN itu bukunya itu hampir semuanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi keuntungannya kalau kalian bisa bahasa Inggris, yaitu tadi kalian lebih mudah untuk memahami bukunya. Tapi nggak harus kalian benar-benar expert sama bahasa Inggris. Aku ini bahasa Inggris nggak terlalu pintar, tapi juga berusaha untuk belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu di PKS kan memang digunakan banget ya, soalnya bukunya itu semuanya berbahasa Inggris semua. Jadi kalau kalian lebih bisa punya keahlian bahasa Inggris, itu lebih membantu dalam pembelajaran besok daripada yang belum bisa bahasa Inggris gitu sih. Jadi kalau saranku saat ini kalau bisa dari sekarang kalian juga belajar bahasa Inggris agar memudahkan kalian waktu kuliah di PKN gitu. Nah, ya. Terima kasih Kak Yasar. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Amelia untuk Kak Rama dari Amelia sendiri. Izin bertanya Kak Yasar,
Di STPI Curug ada jalur IPS, bisa dapat diberikan akademik sebelumnya mengenal soalnya psikologi. Ini jawabannya mau di searching atau gimana ya Kak? Ya nggak apa-apa. Tapi ya jadi di STPI sendiri, kalau untuk dari jurusan IPS itu bisa mendaftarkan ke itu apa operasi bandar udara, D3 operasi bandar udara, jurusannya masuk manajemen penerbangan. Untuk soalnya yang manajemen cuman di D3 operasi bandar udara aja, soalnya yang lainnya teknik. Jadi untuk EPS sendiri nggak bisa untuk ke jurusan selain manajemen penerbangan sendiri. Kak. Selanjutnya untuk Kak Nadia lagi, Kak izin bertanya dari Aisyah, apakah sertifikat prestasi bisa menambah nilai di seleksi IPDN? Silakan Kak Nadia. Baik, terima kasih pertanyaannya Aisyah. Untuk sertifikat prestasi itu bukan menambah ya, mungkin nggak bisa menambah nilai, cuma tapi bisa menjadi bahan prioritas. Misalnya si A sama si B itu punya nilai yang sama, tapi si A punya sertifikat prestasi misalnya tingkat nasional. Maka yang lebih diprioritaskan adalah si A untuk masuk ke PDN kayak gitu. Ya itu cuma buat jadi prioritas aja sih. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya masih Kak Nadia lagi dari Sora. Mau tanya dalam sistem penilaian kenaikan tiap pangkat di derajat penilaian kenaikan tingkat tiap pelajar di IPDN menggunakan standar nilai seperti apa? Apakah hanya akademik atau bagaimana? Silakan Kak. Ya, terima kasih Sora. Tadi kan IPDN itu kan ada sistem pendidikannya namanya Tritunggal Terpusat. Jadi ada pelatihan, pengajaran, sama pengasuhan. Jadi untuk setiap kenaikan tingkat kita namakan dengan yudisium, itu memperhatikan 3 aspek tersebut, yaitu dari aspek pelatihan, ada pengasuhan juga ada, pengajaran juga ada, dan minimal IP setiap pelatihan, pengasuhan atau pengajaran itu 2,75 gitu. Baik, makasih Kak Nadia. Selanjutnya mungkin teman-teman masih ada pertanyaan lagi. Ditunggu ya. Nih. Untuk Kak Yasar, untuk tes SKD nilai yang dicapai harus berapa ya Kak? Dan juga tinggi badan. Silakan Kak Yasar. Oke, untuk SKD sendiri itu itu kayak nilai PNS ya, kalau nggak salah itu kalau SKD itu kan ada TWK. Kalau TWK itu kalau nggak salah itu minimal kalian harus mendapatkan nilai berapa sih, kayaknya kemarin ada peraturan terbaru, kayaknya itu ambang batasnya nilainya dikurunin semua. Jadi kalau nggak salah itu 75 atau 65 gitu ya untuk TWK-nya. Kalau TIU-nya sendiri itu 80 ya kalau nggak salah. Kalau TKP atau tes kepribadian itu kalau nggak salah 143. 135 apa ya? Aku agak lupa. Soalnya itu kemarin kalau nggak salah ada peraturan terbaru, itu ada penurunan ambang batas. Jadi nanti kalian bisa cari ya. Itu ada. Jadi tes SKD itu kan sama aja tes PNS kan. Nah, itu sama aja peraturannya kayak gitu. Terus untuk tinggi badan sama berat badan itu mungkin berpengaruh sama itu besok ya, tes fisik ya. Jadi kan kalian bisa ada lari itu. Nah, mungkin pengaruhnya ke situ sih. Kalau misalnya berat badannya kalian overload kan juga larinya kan juga terpengaruh itu. Nah, jadi kalau bisa ya diporsir sih, diimbangin. Soalnya itu nanti kan juga ada tes lari. Jadi
tinggi badan sama berat badan kalian itu kalau bisa di idealkan gitulah. Nah, kalau bea cukai itu kan ada minimal tingginya, untuk cowok itu kan 165. Nah, cewek sebenarnya juga ada 155, tapi kalau nggak salah tahun ini kan D1 nggak ada, jadi cuma buat cowok gitu. Kayak gitu. Paham ya? Terima kasih Kak Yasa. Sama-sama. Oh iya, itu Kak, masih ada lanjutannya. Apakah juga tinggi badan dan berat badan itu berpengaruh? Mungkin ada maksud berat badan yang ideal. Silakan ya. Oh iya, jadi sebenarnya nggak begitu berpengaruh banget ya sama apa itu namanya tes kesehatan. Jadi kalau kalian orang yang nggak obesitas atau kalian apa itu namanya ideal, itu kayaknya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian emang sampai obesitas, kalau bisa dari sekarang kalian itu bisa turunkan berat badan kalian ya. Soalnya itu nanti kan terpengaruh sama lari kalian. Jadi itu nanti bisa sebagai sebagai penimbang buat kalian lari nanti. Soalnya kan sebelum kalian lari itu kan di tes kesehatannya gimana. Kalau misalkan kalian memang fisik kalian sudah itu mumpuni, ya nanti bisa. Jadi yang penting kalian dibuat ideal aja ya berat badannya, kayak gitu. Untuk tinggi badan pun sebenarnya kalau jurusan lain selain bea cukai aman-aman aja, nggak terlalu nggak terlalu diprioritaskan tinggi badan kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Yasa. Ya. Pertanyaan untuk Kak Faisal. Izin bertanya, Kak, di STPI terdapat prodi teknik navigasi udara. Hal yang dipelajari di itu apa sih ya Kak? Silakan Kak. Ya, makasih. Ya, di program studi teknik navigasi udara sendiri yaitu mempelajari bagaimana cara memelihara, mengoperasikan dan mengatasi gangguan dan kerusakan serta memperbaiki peralatan komunikasi dan navigasi udara di bandara seperti radar, NDB, ILS dan alat-alat lainnya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, gangguan kayak misalnya kena listrik, petir gitu, yang turun tangan yaitu dari teknik navigasi udara sendiri. Kayak misalnya radarnya konslet, nah itu teknik navigasi sendiri yang perbaiki. Fokus ke Ya. jaringan. Baik, Kak. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari Marisa untuk Kak Yasa. Izin bertanya Kak, kalau mau masuk STAN di perpajakan itu apa saja yang harus dipelajari? Silakan Kak Yasa. Oke, sebenarnya kalian itu besok kalau mau masuk di Pakistan itu kan nanti kalian ada kayak pilihan gitu kan ya. Jadi kalian itu sebelum ikut tes, kalian itu nanti awalnya disuruh pilih kan, itu nanti kan kayak ada pilihan 1, 2, 3. Nah, nanti kalian harus mengisi pilihan tersebut. Pilihan pertama kalian mau masuk apa, pilihan kedua masuk apa, pilihan ketiga masuk apa. Jadi nanti kalian itu nanti misalkan ya nilai kalian itu lolos semua. Nah, misalkan pilihan 1 kalian pilih D3 pajak, pilihan kedua D3 akuntansi. Nah, kalau kalian lulus, nanti kalian yang masuk duluan itu di pilihan pertama, D3 pajak gitu. Jadi untuk apa aja yang harus dipelajari, kalian pelajari aja dulu semua materi ujian yang materi sesuai yang diselenggarakan sama PKStan. Jadi kan ya tadi ya untuk tahun ini kan persyaratan pertama kalian harus ikut nilai UTBK dulu. Nah, di mana nilai UTBK rumpun IPS nanti sebagai syarat pertama. Nah, setelah itu kalian kalau nggak salah ikut SKD. SKD itu kan terdiri dari TWK, TIU, sama TKP. Nah, itu buku-buku latihan buku untuk CPNS itu banyak. Nah, itu kalian bisa latihan dari situ. Kemudian nanti kalian sama kayak tahunku itu
itu nanti kalian ada tes TPA, tes potensial akademik. Jadi tes potensial akademik itu kayak ada matematikanya lah, bahasa Indonesianya lah, kayak gitu. Terus sama ada TBI, tes bahasa Inggris. Nah, jadi kalian nanti harus melewati itu semua tes tertulisnya. Habis itu baru ikut tes psikotes sama tes kesehatan. Nah, setelah lulus semua, baru kalian nanti bisa diterima di PKS sesuai dengan pilihan yang pertama kalian ajukan. Misalnya D3 pajak, nanti kalian bisa ikut D3 pajak kayak gitu. Nah, misalkan kalau kalian pilihan pertama di 3 akuntansi, nanti kalian masuknya ya di 3 akuntansi kayak gitu. Itu. Baik, ya saat ini ada lanjutan dari Desi. Untuk akuntansi dan pajak itu prodinya apa saja ya Kak? Oh, tadi kayaknya aku udah apa tuh namanya share ya PowerPoint-nya. Jadi kalau D3 apa tuh namanya akuntansi itu ada D3 akuntansi sama D4 akuntansi. Nah, untuk pajak sendiri prodinya itu ada D1 apa itu namanya? D1 bentar. Agak lupa. Jadi kalau apa itu namanya? Kalau pajak itu ada D1 pajak, D3 pajak, sama D3 PPP dan penilai. Tapi besok kalau nggak salah tahun ini itu D1-nya dihapuskan. Gitu. Diganti D4. Dan kalau nggak salah besok ada prodi baru sih, nggak salah tentang BUMDes. Baik Kak, selanjutnya ini ada baik Kumala Dewi dari pertanyaan, Kak sering tes yang susah sehingga banyak orang yang gugup di start. Mungkin tes yang menggugurkan banyak peserta itu Oh, oke. Kalau tahunku ya, dulu itu yang sering banyak gugur itu di tes bahasa Inggris. Soalnya tes bahasa Inggrisnya di STAN itu apa itu namanya tesnya tes IELTS. Jadi kayak grammar, vocabulary, kayak gitu itu udah banyak. Dari dulu waktu tahap pertama itu kan tes tertulis itu kalau nggak salah ada 133.000, yang lolos itu cuma 18.000. Karena itu tadi di TBI-nya. Bukan hanya TBI aja sih, di SKD, di bagian tes kepribadian. Nah, di tes kepribadian pun itu juga banyak yang nggak lolos ambang batas. Jadi itu juga banyak yang gugur. Jadi yang keterima cuma tahap 1 itu cuma 12.000. Nah, setelah itu di tahap selanjutnya itu kan yang dicari 3.000 peserta ya. Tapi yang ternyata yang keterima cuma 2.670. Itu kebanyakan mereka itu gagalnya di bagian psikotes. Nggak tahu sih kenapa kok bisa gagal di psikotes, kenapa. Soalnya itu kemarin kalau di tahunku nilai psikotes sama nilai kesehatan itu digabung dijadiin rata-rata. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dibilang paling banyak gugurnya itu di TBI sama tes kepribadian. Nah, itu banyak yang gugur. Itu. Baik Kak, ini lanjutan dari Devi. Izin bertanya Kak, untuk di STAN sendiri apakah bahasa Inggris sangat diperlukan untuk pembelajaran di sana Kak? Terima kasih. Oke. Sudah susah Oke, ini tadi kan udah aku jawab ya. Kalau di sana bahasa Inggris itu bukan sangat apa itu namanya sangat kalau kalian bisa bahasa Inggris itu sangat membantu pelajaran kalian ya. Soalnya kebanyakan buku dari PKS itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kalian bisa bahasa Inggris itu salah satu nilai plus buat pembelajaran kalian untuk memudahkan kalian untuk belajar. Soalnya memang bukunya itu tulisannya bahasa Inggris semua. Ya kalau kalian memang belum bisa nggak apa-apa. Aku juga nggak begitu pintar bahasa Inggris. Yang penting itu sih kalau bisa persiapkan dari sekarang untuk bahasa Inggris ya. Soalnya kalau kamu bisa bahasa Inggris itu suatu nilai plus tersendiri untuk di kampus PKS kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Yasa. Sama-sama.
Baik, mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya dan jangan lupa isi presisi di link ya. Terima kasih. Oh iya, untuk kakak pengisi, aku ingin bertanya, dulu kan aku pernah dengar kalau di sekolah ikatan dinas itu nanti per bulannya masih dikasih uang saku. Apakah sampai sekarang masih berlaku, Kak? Mungkin bisa dijawab dari Kak Yasa dulu, lanjut dengan kakak yang lain. Silakan. Oke, untuk uang saku sendiri ya, itu tahun ke tahun itu prinsipnya agak beda. Kalau dulu sebelum menjadi PKN STAN, yang namanya dulu STAN, itu uang saku bulanan ada. Nah, tapi setelah menjadi PKN STAN, uang sakunya itu biasanya diberikan pada saat yudisium. Jadi nanti itu uang sakunya lumayan banyak ya. Jadi kalau D1 itu kalau nggak salah itu berapa puluh juta gitu. Kalau D3 sampai ratusan juta untuk uang sakunya. Jadi biasanya kita diterimanya itu setelah melakukan yudisium atau wisuda. Sepengetahuanku seperti itu. Kalau dulu kan setiap bulan dikasih, tapi kalau sekarang itu kita nerimanya waktu wisuda atau yudisium buat pesangon kayak gitu. Baik, Kak Yasa, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan Nadia. Ya, baik. Untuk uang saku, IPDN ada setiap bulannya diberi oleh lembaga, dan juga mungkin dari beberapa daerah tertentu juga ada tunjangan belajar namanya. Untuk dari IPDN sendiri, dari lembaganya sendiri itu per bulan 250.000, tapi kalian udah dapat tunjangan makan 3 kali sehari, terus juga ada asrama, kalian nggak perlu mikir kebutuhan kos, dan kalian nggak perlu mikir juga untuk bajunya harus bagaimana, karena dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kami dibiayain sama negara. Tapi setelah ada corona ini, entah kenapa untuk per bulannya uang sakunya ditiadakan. Tapi mungkin akan diadakan lagi. Rumornya begitu. Terima kasih, Kak Nadia. Selanjutnya mungkin bisa Kak Faisal atau Kak Haris duluan. Silakan. Ya, jadi di STB sendiri ini nggak dapat uang saku. Cuman kalau misalnya kita mau UJT atau PKL itu kita dapat per semester itu lumayan lah, dapat 8 juta tiap semester. Jadi kalau di total jadi 16 kan 2 semester. Cuman itu aja sih yang dapat uang saku, selebihnya nggak dapat. Tiap bulan kita masih biaya sendiri. Terima kasih. Baik, Kak. Selanjutnya Kak Haris, silakan. Baik, kalau dari SMKG sendiri itu setiap bulan masih ada dapat tunjangan ikatan dinas, itu 600.000 tiap bulan, jadi langsung masuk ke kartu Taruna yang sekaligus jadi satu sama ATM kampus. Jadi langsung setiap bulan, biasanya antara tanggal 5 sampai tanggal 10 itu langsung otomatis masuk 600.000 setiap bulan. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi. Baik, langsung saya tutup aja ya. Untuk menghemat waktu juga. Terima kasih kepada Kak Yasa, Kak Nadia, Kak Rahman, dan Kak Haris atas materinya yang sangat luar biasa. Semoga dapat menambah pengetahuan adik-adik dalam mempertimbangkan dan menjaga semangat dalam mengejar mimpi. Selanjutnya, sudah tidak ada acara lagi. Saya selaku moderator dan mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan adik-adik yang mengikuti acara bedah kamis virtual bersama Rumah Cendekia Pria Lali.
Kak. Mungkin bisa disiapkan on-camnya. Pengambil gambar dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sebentar. Sudah. Sekali lagi saya izin menyampaikan jargon bersama Rumah Cendekia Pria Lali, temukan passionmu, wujudkan mimpimu. Terima kasih sekali lagi pada kakak-kakak pengisi POR dan adik-adik. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semangat semua. Semangat ya. Semangat ya. Terima kasih, Kak. Makasih. Terima kasih, Semangat. adik-adik. Ya, yuk. Baik, untuk POR-nya bisa ditinggalkan. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih, Kak.